Zombie Apocalypse. Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggara nih guys ya. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini seperti judul dan juga tampilan yang lu lihat saat ini, ini pembahasannya di sini akan gue berikan tutorial gimana sih caranya untuk menggunakan keyboard dan mouse secara bersamaan terhadap handphone Android. Jadi buat teman-teman yang sekiranya ya, ini sih terjadi di video gue sebelumnya, karena memang tutorial seperti ini tuh bisa gue katakan ini adalah part keduanya, yang dimana video sebelumnya itu yang kurang lebih yang ini. Nah, di video ini tuh gue baca komentar dari kalian itu kebanyakan mengalami keluhan. Di antaranya itu kurang lebih itu mengalami masalah terhadap mouse ataupun keyboard, salah satunya itu tidak terdeteksi. Jadi hanya satu aja yang bisa kalian gunakan. Lalu buat kalian yang soal misalkan nanya, bang ada perbedaan atau enggak mengenai video ini dengan video yang sebelumnya, tentunya ini ada teman-teman. Terutama itu terhadap alat yang kalian butuhkan. Bukan hanya sekedar keyboard dan juga mouse yang memang seharusnya sudah dipastikan kalian harus memiliki ya teman-teman ya. Karena memang kalian itu menggunakan keyboard dan mouse itu menggunakan di handphone, kalian juga harus memiliki yang namanya port USB ataupun OTG. Karena di video sebelumnya itu menurut gue sedikit rumit karena kalian harus memiliki dua alat ya, yang dimana kalian harus memiliki USB OTG dan juga port USB-nya. Namun di video ini sedikit menarik karena gue akan rekomendasikan sebuah alat yang menurut gue recommended banget buat kalian gunakan sebagai alat bantu dimana kalian bisa menggunakan keyboard dan juga mouse secara bersamaan. Jadi pastikan kalian simak video ini dari awal sampai akhir biar kalian tahu mengenai alatnya dan juga tutorial cara menggunakan keyboard dan mouse secara bersamaan di handphone Android guys. Namun seperti biasa nih guys ya, sebelum masuk ke video tutorialnya pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Pastikan juga kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys ya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys. Oke, jadi alat yang pertama yang perlu kalian butuhkan sudah pasti seharusnya kalian memiliki keyboard dan juga mouse. By the way, untuk keyboard dan mouse-nya itu terserah kalian, mau merek apapun itu bisa ya guys ya. Dan juga buat kalian ini untuk pengguna handphone Android-nya bebas mau handphone Android apa, yang pastinya kalian harus memastikan sudah mengaktifkan mode USB debugging-nya. Nah, nanti akan gue berikan tutorialnya juga. Nah, lalu sekarang kita beralih ke perangkat dulu yang harus kalian miliki. Selain keyboard dan juga mouse ini, yang kalian harus punya antara keyboard dan juga mouse ya teman-teman ya. By the way, untuk keyboard dan mouse ini kurang lebih gue untuk kisaran harga ini nggak nyampe 100.000. Buat teman-teman yang mungkin kualitas keyboard dan juga mouse-nya lebih bagus ataupun lebih baik dan juga lebih mahal, teman-teman bisa gunain juga. Nah, di sini selain keyboard dan mouse kalian juga harus memiliki yang namanya converter ya teman-teman ya, converter yang dimana itu membantu sebagai alat bantu OTG ya teman-teman ya, untuk dicolokkan dari handphone ke keyboard dan juga mouse. Di sini akan gue rekomendasikan sebuah alat yang menurut gue sangat recommended, converter USB ya teman-teman ya. Oke, jadi converter yang harus kalian miliki itu adalah ini ya teman-teman. Nah, ini adalah alat yang menurut gue sangat recommended buat kalian gunakan. Ini adalah namanya PX UC15 ya teman-teman ya. Ini produk terbaru dari PX Indonesia. By the way, ini memiliki 5-in-1 ya teman-teman, yang dimana colokan itu ada 5 guys. Di sini akan gue jelaskan terlebih dahulu mengenai alat ini. Di sini ada 4 port, yang dimana 3 port ini adalah port USB, yang dimana bisa kalian pasangnya untuk keyboard dan juga mouse kalian secara bersamaan. Lalu di sini ada port charging ya, buat kalian yang sekiranya pada saat kalian menggunakan keyboard dan juga mouse, kalian juga nggak usah khawatir handphone kalian lowbat atau gimana. Jadi kalian bisa sekaligus untuk charging handphone kalian melalui port USB yang ini teman-teman ya. Port charging dari PX Indonesia ini. Lalu bukan hanya itu, kalian juga bisa menggunakan yang namanya untuk mirroring, yang dimana di sini port HDMI-nya sudah tersedia teman-teman. Jadi kalian bukan hanya sekedar menggunakan keyboard dan mouse-nya itu di Android, melainkan tampilan handphone kalian itu bisa ditampilkan lagi melalui PC ataupun TV Android kalian melalui dari kabel HDMI ini teman-teman. Dan buat kalian yang mengalami masalah terhadap keyboard ataupun mouse-nya itu salah satu tidak terdeteksi, itu masalah utamanya ada di bagian ini ya teman-teman. Nah, jadi ini alat yang memang harus kalian butuhkan. By the way, buat kalian yang sekiranya ingin membutuhkan alat ini, bisa kalian cek aja langsung di kolom deskripsi. Di kolom deskripsi video ini sudah gue sediakan dengan lengkap mengenai link pembelian buat kalian yang memang sekiranya membutuhkan teman-teman. Lalu alat berikutnya selain keyboard, mouse, dan juga converter, teman-teman udah pasti harus yang namanya memiliki handphone Android guys ya. Dan untuk handphone Androidnya terserah kalian mau merek apa, mau versi apa, itu nggak jadi masalah.
Sebagai contoh di sini gue menggunakan handphone Xiaomi ya teman-teman. Nah ini handphone Xiaomi seri Mi A1. By the way mohon maaf kalau misalkan tampilannya kurang bagus karena memang ini tampilannya udah tempered glassnya udah berantakan lah ya guys ya. Di sini kalian perhatikan. Sekarang kita ke tutorialnya. Sekarang langkah yang pertama agar si handphone ini terdeteksi ya teman-teman ya, keyboard dan mouse-nya itu bisa kalian gunakan secara bersamaan terhadap handphone kalian. Kalian pastikan sudah mengaktifkan mode USB debugging di handphone kalian. Caranya itu mudah teman-teman, langsung scroll aja layar handphone kalian dan kalian masuk ke menu pengaturan. Nah nanti di bagian menu pengaturan teman-teman scroll aja ke bawah dan kalian pilih di bagian sistem ataupun tentang telepon ya teman-teman ya. Di bagian tentang telepon ini kalian langsung tap saja di bagian lanjutan, lalu kalian tinggal pilih saja opsi developer ataupun opsi pengembang teman-teman. Kalian buka dan pastikan fitur opsi developernya sudah kalian aktifkan. Lalu langkah yang berikutnya kalian scroll ke bawah dan kalian cari di bagian debugging USB. Nah yang ini teman-teman ya. Di sini kelihatan ya, debugging USB, mode debug ketika USB tersambung. Jadi kalian aktifkan mode debugging USB ini agar si keyboard dan juga mouse-nya itu bisa kalian gunakan secara bersamaan di handphone Android kalian guys. Oke, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yang dimana kita harus merakit ya antara keyboard dan juga handphone kalian untuk menghubungkan antara mouse converter dan juga handphone kalian untuk bisa kalian gunakan secara bersamaan. Sekarang langkah yang pertama, kalian pasang aja handphone kalian ini. Kalian tinggal pasang aja handphone kalian dengan konverter USB PX Indonesia ini teman-teman ya. Sebetulnya sih terserah kalian, OTG ini bisa kalian gunakan yang biasa aja juga nggak jadi masalah. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Sudah pastikan kalian harus pasang seperti ini terlebih dahulu. Jika sudah, langkah yang berikutnya kalian tinggal pasang aja si keyboard dan juga mouse ini terhadap port USB yang ada di konverter ini teman-teman ya. Terserah untuk portnya mau yang mana aja kalian gunakan, itu nggak jadi masalah. Oke, jika kalian sudah berhasil pasang, rakitannya tampilannya seperti ini. Handphone, lalu konverter, lalu di konverter ini kalian pasang USB-C keyboard dan juga mouse-nya. Lalu kalian pastikan di handphone kalian itu sudah terdeteksi mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman ya. Mengkonfigurasi keyboard fisik. Di sini kelihatan ya guys ya. Di sini buat teman-teman yang sekiranya penasaran langsung aja buka notif ini. Lalu untuk di bagian fitur bantuan keyboard ada keterangan tampilkan keyboard virtual. Di sini kalian harus aktifkan seperti ini teman-teman ya. Jadi biar bisa kalian gunakan secara bersamaan antara keyboard dan juga mouse-nya nanti. Jika kalian sudah paham mengenai sampai di sini, artinya si keyboard dan juga mouse kalian itu sudah bisa kalian gunakan secara bersamaan di handphone Android kalian. Di sini akan gue gerakkan sedikit aja terhadap kursor mouse dan di sini sudah ada ya teman-teman ya, sudah terdeteksi ada pergerakan kursor mouse-nya di handphone kalian. Di sini akan gue rubah dulu terlebih dahulu menjadi landscape biar kalian lebih enak melihatnya. Di sini langsung aja tombol back-nya di keyboard di mouse kalian itu sebelah kanan guys ya untuk back-nya. Lalu sini akan gue coba buka aplikasi Chrome mungkin ya teman-teman ya. Di sini langsung aja tab aplikasi Chrome. Lalu sini telusuri ataupun penelusuran ya guys ya. Di sini kalian langsung coba aja keyboard kalian apakah bisa digunakan secara bersamaan atau tidak. Di sini akan gue coba ketikkan Raka Anggara. Ini mohon maaf ya guys ya kalau gue ngetiknya kurang lebih tampilannya kayak gini karena memang posisinya ya gue kayak gini nggak duduk gitu loh. Dan di sini ternyata keyboardnya juga bisa bergerak secara bersamaan ya guys ya. Nah di sini akan gue contohkan kembali, misalkan gue tap enter dari sini. Dan maka di sini sudah bergerak ya teman-teman ya, sudah bisa berfungsi dengan baik. Jadi cara seperti ini sangatlah berguna menurut gua buat kalian yang sekiranya ingin mengerjakan tugas ya melalui handphone kalian dengan menggunakan keyboard dan juga mouse, ataupun mungkin kalian yang sekiranya nggak punya PC ataupun laptop ataupun MacBook, buat kalian yang sekiranya mau main game ya, main game mabar atau gimana menggunakan keyboard dan mouse ala-ala emulator gitu guys ya, bisa kalian gunakan dengan cara seperti ini guys. Zombie Apocalypse.